Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai teknologi komunikasi dan informasi dalam organisasi yang beranggotakan Resti Wulansari, Sopa Sri Mariani, Muhammad Abidin, Agus Wahyudin, dan M. Rizky Wahyudi. Langsung saja ke pemateri pertama. Pengertian TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Menurut KBBI, ada dua pengertian teknologi, yaitu pertama, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Kedua, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Menurut KBBI, pengertian informasi adalah penerangan, pemberitahuan kabar, atau berita tentang sesuatu. Menurut KBBI, pengertian komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi juga berarti hubungan atau kontak. Menurut Kemdikbud, Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK memuat semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. Jadi, pengertian teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan penyajian informasi. Peran strategi TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Penggunaan teknologi informasi dalam sebuah organisasi sangatlah penting, dan untuk menerapkan TI tersebut haruslah dilihat karakteristik organisasi tersebut sebelumnya. Peran teknologi informasi bagi sebuah perusahaan dapat dilihat dengan menggunakan kategori yang diperkenalkan oleh G.R. Terry. Terdapat 5 peranan mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan atau organisasi, yaitu pertama, fungsi operasional. Fungsi operasional yaitu membuat susunan organisasi menjadi lebih langsing atau ramping. Sudah diambil alih manfaatnya oleh TI, sebab sifat pemakaiannya yang berkembang di seluruh kegunaan organisasi, bagian yang terkait dengan manajemen. TI akan mengakses kegunaannya sebagai supporting agency di mana TI disebut sebagai firm infrastruktur. Kedua, fungsi monitoring dan kontrol atau fungsi monitoring and control. Fungsi ini berisi makna bahwa letaknya TI akan menjadi bagian yang tidak terdinding dengan pekerjaan di tingkat manajerial, embedded pada setiap kegunaan manajer, sehingga susunan organisasi bagian terkait dengannya harus bisa mempunyai span of control yang memungkinkan terbentuknya interaktif efektif dengan para manajer di bagian organisasi. Ketiga, fungsi planning and decision. Nah, fungsi ini menaikkan TI ke tingkat peranan yang lebih penting lagi, sebab letaknya sebagai enable dari rencana bisnis organisasi dan sesuatu yang dihadirkan pada realitas untuk mengambil beberapa ketetapan khusus sehari-hari. Keempat, fungsi communication. Nah, secara prinsip termasuk kepada firm infrastruktur pada era organisasi masa kini, di mana TI diletakkan posisinya sebagai alat atau media kelompok organisasi dalam berkomunikasi, bermusyawarah, dan bertindak. Kelima, fungsi interorganisasional, yaitu fungsi yang cukup bagus sebab dipicu oleh semangat globalisasi yang memaksa organisasi untuk mengerjakan kolaborasi dengan beberapa organisasi lain. Nah, jenis dan kegunaan peranan TI ini secara langsung akan berakibat terhadap gambaran susunan organisasi, informasi, dan susunan organisasi departemen atau bagian yang terhubung dengan sistem informasi TI dan manajemen informasi. Fungsi internet dalam TIK. Menurut Turban, Rainer, dan Votar,
Internet adalah suatu jaringan besar yang dapat menghubungkan jaringan komputer, mulai dari organisasi pemerintah, organisasi bisnis, hingga sekolah-sekolah di seluruh dunia secara langsung dan cepat. Berikut fungsi internet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memudahkan untuk mengakses informasi. Kedua, memudahkan komunikasi. Dan yang ketiga, memudahkan dalam pekerjaan. Penggunaan internet dalam bisnis mengalami perkembangan dari pertukaran informasi secara elektronik ke aplikasi strategi bisnis seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Internet memungkinkan orang dari organisasi atau lokasi yang berbeda bekerja sama sebagai satu tim virtual untuk mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan memelihara produk atau pelayanan. Berikut fungsi internet dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi lancar. Dengan layanan internet, komunikasi dengan pelanggan dan calon pelanggan bisa berjalan dengan lancar. Kemungkinan terjadi salah paham bisa diatasi dengan mudah. Selain itu, komunikasi yang lancar juga membentuk kredibilitas dari usaha yang sedang dibangun. Kedua, promosi lebih inovatif. Dengan menggunakan internet, promosi bisa dilakukan dalam bentuk konten bermanfaat yang disisipi dengan promosi ringan. Konten ini bisa disebar di media sosial atau ditaruh di website. Yang ketiga, bisnis berjalan 24 jam. Dengan menggunakan internet, bisnis yang dilakukan bisa berjalan selama 24 jam. Misalnya, bisnis barang-barang distro. Dengan memanfaatkan website, penjualan bisa dilakukan kapan saja dan berjalan tanpa henti. Selanjutnya adalah strategi penggunaan internet untuk bisnis. Yang pertama, membuat sebuah website. Tujuan dari pembuatan website adalah sebagai platform untuk memperkenalkan berbagai jenis layanan dan informasi seputar bisnis dan perusahaan Anda. Biasanya sering disebut dengan website company profile. Yang kedua, meningkatkan trafik dengan bantuan SEO atau Search Engine Optimization. Tujuan utama dari SEO adalah meningkatkan trafik perusahaan serta melakukan optimasi baik secara teknis maupun non-teknis, sehingga halaman situs bisnis dapat masuk pada halaman pertama Google. Yang ketiga, menerapkan email marketing. Strategi internet marketing ini menggunakan bantuan platform seperti Gmail. Walaupun biasanya masih ada yang menganggap sebagai sebuah spam, namun, fakta yang sebenarnya adalah dengan menggunakan promosi melalui email, maka konsumen mayoritas akan mengecek pesan yang terkirim pada alamat email Anda. Yang keempat, optimasi pada sosial media marketing. Pemasaran dengan menggunakan bantuan sosial media marketing terbukti cukup efektif. Di dalam media sosial sendiri, Anda dapat membuat berbagai media promosi untuk memperkenalkan produk brand Anda. Contoh media sosial yang paling banyak digunakan saat ini adalah Facebook, Twitter, dan Instagram. Sebagai contoh, Facebook Ads, Twitter Ads, dan Instagram Ads. Yang kelima, membuat blog. Cara paling efektif untuk meningkatkan trafik pengunjung yaitu dengan menggunakan halaman website untuk menampilkan berbagai informasi dalam bentuk artikel. Yang keenam, memanfaatkan Google Business Co. Dengan adanya Google Business Co, Anda dapat memberikan berbagai informasi seperti menambahkan alamat kantor, jam kerja, nama website, dan lain sebagainya. Keuntungan yang paling utama adalah usaha atau gerai secara otomatis akan ditampilkan pada Google Maps. Yang ketujuh, melakukan affiliate marketing. Program afiliasi yaitu pekerjaan yang bertujuan untuk mempromosikan produk milik suatu perusahaan yang mana nantinya jika produk tersebut berhasil terjual, maka akan mendapatkan komisi dari hasil penjualan tersebut.
Supaya program afiliasi berjalan dengan baik, maka harus memastikan untuk membidik dan orang yang tepat untuk membuat dan merancang konten yang sesuai dan dapat menarik minat konsumen. Dampak positif dan negatif penggunaan teknologi informasi. Yang pertama yaitu dampak positif penggunaan teknologi informasi. Yang pertama yaitu sebagai media untuk mengawasi kinerja organisasi. Yang kedua, sebagai media untuk meningkatkan kualitas informasi. Yang ketiga, sebagai media untuk menganalisis daya saing organisasi. Yang keempat, penghemat biaya, waktu, dan peningkatan produktivitas. Dan yang kelima yaitu untuk membantu aktivitas manajemen sumber daya manusia. Sedangkan dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi, sejauh ini terlihat bahwa perkembangan teknologi informasi telah merubah tata cara dalam pengelolaan sebuah organisasi menuju organisasi yang lebih dinamis, di mana teknologi baru ini dapat memberikan suatu keuntungan personal berupa meningkatnya profesionalisme, lebih mudah mendapatkan segala informasi yang diperlukan, dan tentunya mempermudah dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Namun dari sisi lain dapat menyebabkan stres dan frustrasi sebagai pemakainya. Stres yang dialami oleh para pekerja pada akhirnya akan berdampak pula pada kelangsungan perusahaan jangka panjang. Stres ini terjadi karena kehilangan pekerjaan, rasa kurang puas, dan mengurangi privasi. Dampak negatif dengan adanya penggunaan teknologi informasi adalah penciptaan. Digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi yang mana pemakai bekerja dengan mesin-mesin dan berpikir maupun bertindak sebagaimana mesin, sehingga menciptakan stres dan merusak kreativitas maupun emosional pekerja. Kondisi ini muncul sebagai akibat dari penggunaan teknologi informasi kegiatan tersebut. Komunikasi antar pekerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sudah sangat jarang. Sosialisasi sesama pekerja sudah tidak nampak. Selain itu, cara lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi kondisi teknostres ini perlu dilakukan pengenalan terhadap teknologi yang akan diterapkan melalui program pelatihan dan seminar. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Teknologi sistem informasi banyak dimanfaatkan bagi pengguna yang sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu organisasi atau dalam perusahaan. Teknologi sistem informasi dalam organisasi bisnis menjadi penting, artinya berkaitan dengan ketepatan waktu dan kebenaran penyediaan informasi yang dibutuhkan pemakai. Teknologi sistem informasi saat ini memainkan peranan penting dalam mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen dalam pengevaluasian, di mana evaluasi tersebut berguna dalam membantu tercapainya keberhasilan atas pengembangan sistem informasi. Dalam proses pengambilan keputusan secara garis besar memiliki 4 langkah yaitu Intelligence, Design, Choice, dan Implementation. Teknologi informasi dapat mendukung proses pengambilan keputusan pada keempat langkah tersebut. Pada tahap Intelligence, teknologi informasi dapat mendukung untuk menemukan masalah. Pada tahap Design, teknologi informasi dapat menjadi salah satu alternatif cara memecahkan masalah. Pada tahap CHOS, kemampuan penilaian secara objektif melalui teknologi informasi dapat membantu dalam menentukan pilihan. Dan yang terakhir yaitu pada tahap implementation, teknologi informasi dapat menjadi pelengkap bahkan menjadi sarana utama dalam menjalankan suatu keputusan. Secara umum, keunggulan yang bisa diberikan dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan yaitu yang pertama, proses komunikasi makin cepat, kedua, dapat digunakan oleh hampir semua orang, dan yang terakhir yaitu mampu mengantisipasi dan memahami konsekuensi dari keputusan yang dilaksanakan melalui berbagai permodelan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.